Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Imnazanu, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tugas akhir saya terkait dengan mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Enung Hasanah MPD. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan inovasi pembelajaran yang telah saya buat, yaitu di sini ada selaras model perencanaan pembelajaran berbasis industri untuk meningkatkan keselarasan bidang kerja lulusan. Dan kami beri tagline, belajar selaras, berkarya berkualitas, siap bekerja. Permasalahan yang ada yaitu berdasarkan rapot pendidikan tahun 2025, indikator A.4.4 yaitu keselarasan bidang kerja menunjukkan bahwa rata-rata keselarasan bidang kerja lulusan masih berada pada kategori kurang, yaitu 36,89%, dan hal ini mengalami penurunan sebesar 4,02% dari tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor penyebab, antara lain yaitu pembelajaran belum sepenuhnya proyek dari kebutuhan real industri. Keterlibatan praktisi industri dalam proses pembelajaran masih terbatas. Teaching Factory atau TEFA belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media pembelajaran berbasis produksi. Portofolio peserta didik belum menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penempatan kerja. Dan yang terakhir yaitu tawaran kerja yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan jurusan itu lebih mudah diperoleh. Untuk mengkaji ini, kami menggunakan beberapa literatur. Yang pertama yaitu bagaimana penjelasan pentingnya kolaborasi antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja melalui penyelarasan kurikulum, pembelajaran praktik kerja, hingga penyerapan lulusan. Hal ini terkait dengan link and match. Untuk literatur yang kedua yaitu pengaruh penerapan model pembelajaran Teaching Factory, Project Based Learning, dan pembelajaran kolaborasi terhadap kesiapan kerja peserta didik. Hal ini sesuai dengan penelitian Fuad Azmi yang menunjukkan bahwa Teaching Factory, Project Based Learning, dan pembelajaran kolaboratif berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja peserta didik di SMK. Untuk literatur yang ketiga yaitu Tracer Study, menjelaskan bahwa Tracer Study digunakan untuk mengetahui kesesuaian pekerjaan lulusan untuk waktu tunggu kerja dan menjadi dasar evaluasi dari kurikulum. Dan yang keempat, bagaimana evaluasi perencanaan dan penerapan model pembelajaran Teaching Factory di SMK, yaitu Systematic Literature Review. Tujuan pembuatan inovasi ini yang jelas yaitu tujuan umumnya untuk meningkatkan keselarasan bidang kerja lulusan melalui implementasi perencanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Dan adapun tujuan khusus yaitu menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri, mengembangkan pembelajaran berbasis proyek industri, bagaimana mengoptimalkan Teaching Factory, meningkatkan keterlibatan praktisi industri, mengembangkan portofolio siswa, dan juga menggunakan Tracer Study sebagai dasar evaluasi pembelajaran. Bentuk inovasi yang kami usulkan adalah sistem perencanaan pembelajaran berbasis industri selaras, yaitu model perencanaan pembelajaran di mana mengintegrasikan data kebutuhan industri serta pembelajaran berbasis proyek industri ke dalam satu siklus perencanaan pembelajaran yang nantinya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Melalui selaras ini, nantinya guru tidak hanya menyusun perangkat ajar berdasarkan kurikulum nasional saja, tetapi juga berdasarkan kebutuhan sesuai industri, sehingga nantinya menghasilkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan berorientasi pada peningkatan keselarasan bidang kerja lulusan. Adapun alur atau langkah kegiatan ini yaitu yang pertama, bagaimana tim manajemen menganalisis rapot pendidikan dan juga hasil dari Tracer Study. Kemudian,
ketua kompetensi keahlian dan guru bagaimana menganalisis atau menganalisa kebutuhan industri, kemudian melakukan sinkronisasi kurikulum, melakukan perencanaan pembelajaran berbasis industri, dan kemudian mengimplementasikan pembelajaran, di mana di dalam implementasi pembelajaran tersebut akan ada guru tamu dari industri, kemudian bagaimana menerapkan PJBL yaitu Project Based Learning dan juga Teaching Factory. Dari implementasi ini nantinya diharapkan ada keluaran portofolio dari siswa, hasil karya siswa, yang nanti bagaimana hasil karya ini akan dievaluasi dan kemudian diberikan umpan balik dari industri. Mana yang kurang, maka akan kita sempurnakan, maka langkah selanjutnya adalah penyempurnaan perencanaan pembelajaran, perbaikan berkelanjutan. Adapun siklus alur dari inovasi ini, yang pertama jelas ada analisis kebutuhan, kemudian ada sinkronisasi kurikulum, bagaimana ada perencanaan pembelajaran, semua Bapak Ibu guru membuat ATP, kemudian ada modul ajar yang di situ berbasis dengan industri. Langkah selanjutnya adalah melakukan atau implementasi pembelajaran. Dari implementasi pembelajaran ini bagaimana nantinya ada penilaian dan ada umpan balik dari industri. Langkah selanjutnya ada evaluasi, dan dari evaluasi ini maka kita adakan perbaikan berkelanjutan. Prototipe dari inovasi ini yang jelas yang pertama dari input, kita mulai dari input, bagaimana tim pelaksananya yaitu tim manajemen, ada analisis hasil rapot pendidikan, kemudian ada juga kita lihat dari hasil tracer study lulusan, maka kita buat bagaimana analisis kebutuhan kompetensi dari industri. Nah, dari input awal, maka bagaimana kita masukkan ke dalam proses awal yang jelas yaitu sinkronisasi kurikulum bersama industri, kemudian ada perencanaan pembelajaran berbasis industri, baik dari PJBL maupun TEFA, kemudian kita adakan implementasi pembelajaran, kemudian ada evaluasi dan perbaikan. Setelah ada proses, maka ada output. Outputnya, setelah guru melaksanakan sinkronisasi, kemudian ada perencanaan, maka ada output yaitu ATP, ada RPP, PJBL, dan TEFA. Setelah diimplementasikan, maka akan ada output juga dari siswa yaitu bentuk portofolio siswa dan juga bagaimana kompetensi siswa, harapannya adalah sesuai dengan kebutuhan industri. Maka nanti akan ada outcome yaitu keselarasan bidang kerja lulusan, harapannya akan meningkat. Kemudian bagaimana kemitraan industri juga akan menguat sehingga mutu pembelajaran bisa meningkat. Adapun model penyebaran dari kegiatan ini, yang pertama jelas akan ada sosialisasi kepada seluruh guru produktif dan juga guru mapel umum serta siswa. Bagaimana dari kurikulum awalnya akan memberikan sosialisasi kepada semuanya terkait dengan program yang akan dilaksanakan. Setelah itu bagaimana ada workshop penyusunan RPP, di mana tadi kami sampaikan bahwa RPP yang dibuat tidak hanya berdasarkan kurikulum nasional, namun bagaimana RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu guru adalah berbasis industri. Setelah itu kita terapkan dalam implementasi pembelajaran, dan dalam implementasi pembelajaran ini maka kita adakan publikasi praktik baik melalui komunitas belajar sekolah, sehingga dari teman-teman semuanya akan bisa memahami seperti apa implementasi pembelajaran yang berdasarkan terkait dengan industri. Nah, kemudian dari implementasi pembelajaran tadi akan menghasilkan portofolio siswa, maka kita laksanakan publikasi hasil portofolio siswa baik melalui media sekolah dan media yang lain. Kemudian ada evaluasi, ada umpan balik dari industri, kita selalu akan adakan koordinasi dengan industri, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA. Harapannya dengan kegiatan ini maka akan berdampak baik bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa maupun bagi industri. Apa saja dampaknya yang kami harapkan, yaitu bagaimana bisa meningkatkan relevansi kurikulum dengan industri, bagaimana bisa memperkuat kemitraan bersama industri, serta seperti yang di awal tadi bagaimana bisa meningkatkan indikator rapot pendidikan sekolah. Kemudian bagi guru,
Bagaimana guru diharapkan mampu merancang pembelajaran berbasis kebutuhan industri, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, dan kemudian guru juga bisa memiliki perangkat ajar yang selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan industri. Bagi siswa, nantinya diharapkan dengan adanya inovasi pembelajaran ini, bagaimana mereka memiliki pengalaman mengerjakan proyek nyata, real dari industri, sehingga nantinya bisa menerapkan ketika mereka sudah lulus dari sekolah. Kemudian, bagaimana diharapkan juga siswa memiliki portofolio hasil karya dari pekerjaan yang telah diberikan real dari industri. Nah, dengan terbiasa mengerjakan proyek yang berasal dari industri, harapannya adalah mereka terbiasa bekerja sesuai dengan standar industri dan harapannya memiliki peluang bekerja lebih besar sesuai dengan kompetensinya. Bagi industri, dampaknya adalah harapannya memperoleh calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan selanjutnya bagaimana mereka berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Skalabilitas. Model inovasi selaras ini memiliki tingkat skalabilitas yang tinggi. Karena apa? Karena dapat diterapkan pada seluruh program keahlian di SMK manapun. Komponen utamanya adalah sinkronisasi kurikulum bersama dengan industri. Kemudian ada project based learning, bagaimana kita mendatangkan guru tamu dari praktisi atau dari industri. Ada pembelajaran teaching factory, dan juga ada portofolio siswa dan tracer studi yang bersifat fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing program keahlian tanpa memerlukan perubahan mendasar pada struktur kurikulum. Kesimpulan inovasi pembelajaran ini yaitu inovasi pembelajaran selaras yang kami beri nama selaras merupakan inovasi manajemen kurikulum dan pembelajaran yang mengintegrasikan perencanaan pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui sinkronisasi kurikulum, pembelajaran berbasis proyek industri, adanya guru tamu, teaching factory dan portofolio, serta pemanfaatan tracer studi sebagai umpan balik, maka harapannya inovasi ini dapat mampu meningkatkan kompetensi peserta didik serta memperbesar prosentase lulusan yang nantinya bisa bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga rapot mutu yang ada bisa meningkat. Demikian inovasi pembelajaran yang kami buat. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.